Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Astuti. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Untan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pernikahan adat Melayu Sambas yang ada di Kalimantan Barat. Melayu merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Kalimantan Barat. Nah, suku Melayu sendiri banyak jenisnya. Salah satunya yaitu Melayu Sambas. Dalam komunitas Melayu Sambas, pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral dan sangat penting. Tata cara pernikahannya mengacu pada nilai-nilai keislaman yang sudah diterapkan sejak berdirinya Kesultanan Islam Sambas. Dalam komunitas Melayu Sambas, pernikahan adalah tatanan agama. Setelah mereka menikah, seseorang akan dianggap layak untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pernikahan ini ada serangkaian upacara yang harus dilakukan pengantin pria, wanita, maupun keluarga. Nah, hampir semua masyarakat atau orang di sekitar ikut berperan dalam pernikahan ini, baik dari sejak persiapan maupun sampai setelah selesainya acara pernikahan. Kehadiran orang-orang dalam pernikahan diharapkan dapat mempererat hubungan di antara mereka, serta untuk mendapatkan berkat pernikahan. Dalam pernikahan Melayu Sambas ini lebih mengedepankan nilai kebersamaan. Sebelum pernikahan berlangsung, akan ada yang namanya bipari-pari, yaitu mencarikan atau menjodohkan. Ini dilakukan oleh orang tua. Setelah mereka menemukan pasangan yang cocok untuk anaknya, mereka akan membicarakan atau memberitahukan kepada anaknya. Jika sang anak menyetujui, maka mereka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dan mereka akan membicarakan hal ini kepada keluarga-keluarganya. Zaman sekarang, hal seperti itu sudah jarang ditemukan. Sekarang, pengantin wanita dan pria sudah menentukan pilihannya masing-masing. Mereka akan memberitahukan kepada keluarga ketika mereka menemukan pasangan yang mereka rasa cocok dan kedua orang tua atau keluarga akan memberikan izin untuk melakukan lamaran. Lamaran pernikahan dalam komunitas Melayu Sambas disebut dengan antar cikram. Nah, keluarga laki-laki akan mengirimkan perwakilan kepada keluarga wanita. Perwakilan ini akan membawa sirih daun atau pinang dan sirih yang disusun berbaris terdiri atas 5 daun rawan. Posisi ini melambangkan pernikahan. Pada acara lamaran, pihak pria juga memberikan sesaji seperti membawa nasi, keminting, paku, bunga rampai, dan kebutuhan wanita seperti pakaian, bed cover, kosmetik, dan lain-lainnya. Sembahan memiliki arti yang berbeda-beda untuk pernikahan. Contohnya, daun, pinang, gambir, tembakau, dan jeruk nipis melambangkan 5 rukun Islam yang diharapkan bisa diterapkan oleh kedua mempelai. Beras melambangkan keturunan dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemiri dianggap sebagai simbol kehidupan pernikahan dan paku dianggap sebagai presentasi kasih sayang seumur hidup. Bunga rampai melambangkan hubungan harmonis kedua keluarga. Sedangkan antar pangan bertujuan untuk mendekatkan diri secara spiritual kepada Tuhan dan dalam persiapan menempuh pernikahan. Kebiasaan terakhir dalam lamaran biasanya yaitu ada balas baki. Itu melambangkan penerimaan lamaran. Setelah itu akan ditentukan tanggal dan hari pernikahan. Biasanya pernikahan akan dilakukan setelah acara panen raya. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai bisa memfasilitasi upacara pernikahan. Namun sekarang sudah jarang diterapkan karena mereka bisa menentukan kapan saja akan diadakannya pernikahan. Sebelum hari pernikahan, pengantin wanita maupun pria serta keluarga melakukan beberapa adat istiadat. Nah, salah satunya yang pertama yaitu bepalam atau pengasingan. Mereka akan disuruh tinggal di rumah dalam waktu tertentu. Pengantin pria dan pengantin wanita tidak diperbolehkan bertemu dan keluar rumah dalam waktu 3 hari.
Selama di rumah, pengantin pria dan wanita diharuskan menggunakan kasai. Kasai ini adalah scrap yang terbuat dari beras yang direndam dan dihaluskan bersamaan dengan gambir. Masyarakat Sambas Melayu menganggap bapalam ini atau mempercayai bapalam ini bisa membuat hubungan pernikahan menjadi langgeng. Bapalam ini bertujuan agar kulit pengantin wanita dan pria terlihat lebih bersih dan halus karena mereka tidak terkena paparan sinar matahari dan selama di rumah mereka menggunakan kasai tersebut. Selanjutnya adalah betangas. Betangas ini adalah membersihkan diri dengan menggunakan uap beberapa aroma yaitu aroma bumbu-bumbu dan rempah-rempahan. Betangas ini dilakukan pada hari ketiga bapalam. Pengantin wanita dan pria harus melakukannya, namun mereka melakukannya secara terpisah. Calon pengantin akan duduk di kursi kecil menghadapi wajan yang berisi air mendidih. Air itu sudah diracik dengan wangi-wangian dan beberapa rempah-rempah. Kemudian mereka akan ditutup dengan tikar dan daun pandan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari tubuh. Adat selanjutnya adalah berinai atau berinal, yaitu meletakkan pacar di 10 jari tangan. Untuk mendapatkan warna yang merah, kita harus menjemur terlebih dahulu daun pacar di bawah sinar matahari. Kemudian setelah kering, kita menggiling atau menghaluskan daun tersebut. Nah, setelah itu kita letakkan di atas jari-jari kuku dan diikat menggunakan kain atau plastik. Biarkan selama 1 malam. Hal ini agar kita bisa mendapatkan warna merah yang sempurna. Masyarakat Sambas mempercayai berinai ini harus dilakukan pada malam hari, karena pada malam hari ia akan menghasilkan warna yang lebih bagus. Berinai ini melambangkan kedua mempelai siap menghadapi dunia baru, yaitu sebagai suami dan istri. Yaitu molah tarup. Molah tarup ini adalah proses pembuatan lorong pernikahan atau tenda yang dibantu oleh tetangga sekitar. Tenda utamanya adalah tarup yang terdiri atas sebuah gang dan sebuah tenda tamu. Tenda lainnya yaitu disebut dengan petadang yang digunakan untuk memasak dan menyiapkan tempat makanan dan minuman untuk para tamu. Untuk tamu biasanya disusun menggunakan 2 baris tempat duduk. Barisan pertama diperuntukkan untuk para tokoh masyarakat dan barisan kedua untuk masyarakat. Namun sebagian besarnya untuk laki-laki dan biasanya ada tambahan lagi barisan untuk perempuan. Tahap selanjutnya adalah antar uang. Tahapan antar uang ini dilakukan sebelum hari pernikahan. Tahapan ini dilakukan oleh mempelai pria dan keluarga. Mereka akan mengantarkan uang pernikahan kepada mempelai wanita atau biasanya disebut dengan uang angos. Proses ini memiliki keunikannya sendiri, yaitu jumlah uang yang diberikan harus diumumkan kepada masyarakat sekitar. Nah, uang ini digunakan untuk proses upacara pernikahan. Nah, jumlah pemberian uang ini tergantung kemampuan dari pihak mempelai laki-laki. Yang selanjutnya yaitu adalah antar pakatan. Nah, antar pakatan ini untuk para tamu. Para tamu yang diundang ke acara tersebut harus membawa 1 atau lebih sesuai kesepakatan. Tawaran yang biasanya harus dibawa adalah nasi, ayam, dan gula. Itu para tamu bebas untuk memilihnya. Dan ada beberapa panitia yang disiapkan untuk menerima pakatan dari para tamu. Antar pakatan ini dilakukan 2 atau 3 hari sebelum hari pernikahan. Sebelum hari pernikahan ada yang namanya hari motong dan hari membuat bumbu. Hari motong ini yaitu pengumpulan pakatan dari para warga, dan hari membuat bumbu ini adalah hari pembuatan bumbu untuk upacara pernikahan, yaitu bumbu untuk masakannya. Antar pakatan ini merupakan acara yang sangat spesial bagi masyarakat Sambas. Mereka akan mendapat masa di mana mereka akan membawa dan menerima suatu pakatan tersebut. Hari pernikahan adat Melayu Sambas. Pada hari pernikahan akan ada yang namanya berarak.
yaitu kedua mempelai berjalan beriringan, serta keluarga dari mempelai laki-laki akan membawa kado pernikahan seperti bunga telur, manggar dari bunga-bunga, dan sebagainya. Dan ada yang memainkan musik seperti tanjidor dan trompet. Mereka akan memainkan musik sepanjang perjalanan hingga sampai ke rumah mempelai wanita atau ke tenda pengantin. Berarak dilakukan dari rumah pengantin pria sampai ke rumah pengantin wanita. Itu jika mereka tinggal sekampung. Jika tidak memungkinkan, berarak hanya akan dilakukan mengelilingi desa di mana acara pernikahan dilakukan. Selanjutnya, setelah itu akan dilanjutkan dengan makan bersaprah atau makan bersama. Para tamu duduk di tenda yang telah disiapkan. Selanjutnya, panitia pernikahan akan menyajikan hidangan saprahan dengan menggunakan apar atau nampan tembaga. Tujuan dari kegiatan ini adalah masyarakat dari desa yang berbeda duduk dan makan bersama dengan damai. Usai makan, para tamu semua meninggalkan piring dan alat makan lainnya, dan panitia akan membersihkannya. Selanjutnya yaitu malam besarah, proses penyerahan mempelai pria oleh kepala desa atau juru bicara. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan calon istri dan calon suami tentang peran mereka untuk hidup mengikuti agama dan adat istiadat setempat. Namun, di masa sekarang, adat ini lebih diringkas untuk menghemat waktu. Adat besarah dilakukan setelah ijab kabul. Pada malam besarah, juru bicara memberikan nasihat kepada pengantin dan keseluruhan komunitas. Malam besarah ini bertujuan untuk menyerahkan pihak laki-laki ke pihak perempuan. Dilanjutkan dengan acara resepsi muda-mudi, di mana pengantin duduk di kursi. Setiap remaja yang mengikuti resepsi harus duduk di kursi dengan 4 orang yang berbeda. Tujuan acara ini sebagai malam belahan jiwa. Ada 2 pria dan 2 wanita diundang dari masing-masing desa. Biasanya ada 20 desa yang diundang. Resepsi dimulai dari jam 8 hingga jam 3 pagi. Tradisi setelah hari pernikahan. Sehari setelah hari pernikahan biasanya akan dilaksanakan mandi manik atau mandi blulus dan balik tikar. Mandi manik atau mandi blulus melambangkan kesesuaian dan kerjasama dalam rumah tangga. Nah, biasanya mereka akan mandi di depan rumah dengan diawasi oleh para warga. Selanjutnya adalah balik tikar. Sebulan setelah mereka menikah, mereka akan mengadakan upacara balik tikar. Di pernikahan adat Melayu Sambas, setelah mereka menikah, mereka tidak saling bertemu selama 40 hari. Ini dikarenakan mereka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah satu sama lain, apalagi sampai harus menyeberangi sungai. Balik tikar ini dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang mengerti bagaimana tata cara balik tikar. Pada zaman sekarang ini, balik tikar dilakukan hanya dengan membalik keset di tempat tidur, dan kelambu yang telah didekor dilepas dan diganti dengan kelambu baru. Saat pembawa pesan datang, pengantin akan dibawa ke rumah pengantin pria dan mereka di sana selama 2 hari 2 malam. Selama 2 hari 2 malam tersebut, mereka mengunjungi ke rumah keluarga dari pihak pria.